Nah, anak-anakku semua, yang kedua adalah melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu ditanamkan dalam diri kita ini adalah bahwa sholat itu merupakan suatu kebutuhan yang mesti kita lakukan sebagai hamba Allah. Karena sholat itu merupakan komunikasi kita hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, penentu kehidupan kita ini semua. Kepada Allah lah kita bergantungkan diri, kepada Allah kita menyandarkan diri, karena Allah lah yang kita sembah. Maka komunikasi penting kita itu harus dilakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal 5 waktu sehari semalam, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, tahajud. Karena itu waktu-waktu kita berkomunikasi dengan Allah, mengadu kepada Allah untuk meringankan beban pikiran kita, untuk meringankan rasa kesulitan kita. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sanalah kita mendapatkan suatu taufik, hidayah dan perlindungan dan tuntunan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita harus mampu merasakan kesulitan dari kebutuhan orang-orang yang lemah ekonominya, lemah keadaannya, dan kesediaan kita mengulurkan tangan untuk membantu kepada mereka meskipun hanya kecil atau sedikit. Tetapi ketika bantuan itu kita berikan dengan ikhlas karena Allah, dan bantuan yang kecil itu betul-betul dibutuhkan oleh orang lain, meskipun hanya secuil, tapi mereka akan mendapatkan sebuah gunung emas karena sangat membutuhkan saat itu. Maka dia orang-orang yang lemah itu, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dia menunggu uluran tangan orang-orang yang mampu supaya kehidupan mereka itu terbantu, dapat diringankan beban mereka. Dia bisa hidup layak. Dia bisa merasakan bagaimana orang yang berpunya hidupnya, makannya, papannya, sandangnya. Maka kita perlu sebagai orang muslim memikirkan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, anak-anak yatim itu, bagaimana mereka juga layak hidupnya. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita bisa ada suatu upaya membuat suatu keinginan, baik pribadi kita buat kelompok atau organisasi, menggalang dana, menggalang beberapa bantuan kebutuhan pokok, kumpulkan, kemudian diberikan bantuan kepada mereka secara ikhlas. Tidak perlu disuting, tidak perlu dikamerakan, tidak perlu divideokan, karena ibadah itu dilakukan secara rahasia. Karena kita ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu pujian orang lain, karena nilai ibadah itu hanya Allah yang memberikan. Jadilah kita orang-orang yang baik, yang santun, yang hormat pada orang lain, yang memahami keadaan orang lain. Jangan menjadi orang egois yang selalu benar sendiri, yang selalu menyalahkan orang lain. Tapi kita harus bisa introspeksi diri kita, apa yang baru kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Maka oleh karena itu, anak-anakku semua, ketika kita membantu orang lain, ketika kita meringankan orang lain, sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan yang artinya adalah Allah akan memberi pertolongan kepada orang-orang atau kepada seseorang selama ia memberi pertolongan kepada saudaranya. Saudaranya yang butuh pertolongan kesulitan hidup, pertolongan kesulitan makan, kesulitan papan, kesulitan pangan, kesulitan sandang, kesulitan suatu masalah yang dia hadapinya. Ketika kita ringankan, maka Allah akan menolong kita saat kita membutuhkan juga, apapun masalahnya. Nah, ini hadisnya adalah dituliskan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Oleh karena itu, anak-anakku semua, kita perlu mengamalkan isi kandungan surah Al-Ma'un ini.
Maka tugas anandaku semua adalah tulislah dalam satu lembaran kertas tentang pembiasaan isi kandungan surah Al-Ma'un. Contoh, kalau anandaku di rumah biasa membantu fakir miskin, maka tulis, kami sekeluarga senantiasa menyisihkan harta kami untuk membantu fakir miskin setiap bulannya. Atau kami senantiasa memberi bantuan pada anak-anak yatim setiap bulannya. Atau kalau tidak di rumah, berarti saya di sekolah selalu berinfak tiap pagi untuk memeringankan, membantu pendidikan teman-teman kita di taman asuh sekolah yang diberikan oleh sekolah kepada teman-teman yang miskin, anak-anak yatim yang sedang di sekolahnya masing-masing, yang diberikan bantuan setiap bulan atau per 6 bulan melalui sekolah. Dan kami selalu berinfak setiap paginya. Minimal itu ditulis dan dikirimkan ke Bapak. Boleh ke classroom kelasnya masing-masing, boleh ke WA Bapak. Sekian saja anakku semua. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.